Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang ana cintai di seluruh jagat raya ini, saudaraku, ana akan menceritakan isi sebuah hadis riwayat Muslim. Derajatnya adalah sahih. Sahih maknanya yang benar, yang syah. Isi hadis tersebut menceritakan keluarnya Dajjal nanti. Saudaraku, Dajjal akan keluar dari sebuah pulau terpencil yang terisolir di pulau yang tidak terjamah manusia. Posisinya di timur tengah tenggara Yaman, Samudra Hindia, sebelah timur tanduk Afrika. Saudaraku, posisi itu boleh juga dikatakan tanduk Afrika Somalia. Melihat ciri-ciri yang disebutkan oleh hadis tersebut, saudaraku, adalah pulau Socotra. Diperkuat lagi ciri-ciri yang lain, terdapat pohon yang aneh yang bergetah merah yang disebut dengan Dracaena cinabari. Diperkuat lagi ada 30 orang yang terdampar di pulau tersebut dan ketemu dengan binatang yang banyak bulunya, hampir tidak dikenali mana kepala dan ekor. Karena penuh dengan bulu, binatang tersebut bernama Jasasah, yang artinya mata-mata. Saudaraku yang ana cintai, dan binatang tersebut mengajak orang-orang tersebut, 30 orang tersebut tadi yang terdampar di pulau tadi, diantaranya adalah Tamim Ad-Dari, bertemu dengan seseorang yang dirantai di dalam gua, berbadan besar, berambut gimbal keriting, dan bermata satu, dan orang tersebut bernama Dajjal. Saudaraku, setelah 30 orang tersebut bertemu di pulau tersebut, terjadilah sebuah dialog. Begini, saudaraku, orang yang dirantai itu bertanya. Yang pertama adalah, apakah kurma baisan masih berbuah? Jawab 30 orang tersebut, kurma baisan sudah hampir tidak berbuah. Lalu orang yang dirantai tersebut bertanya lagi, apakah Tasik Tabaniyah atau sumber mata air Tabaniyah masih memancarkan air? Lalu Tamim Ad-Dari menjawab, Tasik Tabaniyah sudah hampir mengering. Lalu Dajjal yang dirantai itu bertanya lagi, apakah Nabi akhir zaman yang bergelar Ummi diperangi oleh orang Mekah? Jawabnya, yang mana Tamim Ad-Dari menjawab, Nabi akhir zaman yang buta huruf bergelar Ummi menundukkan orang-orang yang terdekatnya. Saudaraku yang ana cintai, ana lanjutkan cerita ini. Lalu akhirnya Nabi akhir zaman itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Kata 30 orang yang bertemu dengan Dajjal itu mengatakan demikian. Lalu Dajjal berkata, aku akan berjalan selama 40 malam kecuali Mekah dan Madinah, dan yang hatinya ada Mekah dan Madinah. Artinya, wahai saudaraku, itu merupakan makna tersirat jika ditakwilkan dari makna yang hatinya ada Mekah dan Madinah, artinya ada nasab darah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Dajjal akan menjauh pada orang-orang yang berlindung ke Mekah dan Madinah. Itu secara tersurat. Karena
Mekah dan Madinah dijaga oleh para malaikat di pintu masuknya, sehingga Dajjal tidak bisa masuk ke dalam Mekah dan Madinah, wahai saudaraku. Dan yang berlindung kepada darah nasab Rasulullah akan selamat, karena mereka membawa keilmuan yang tidak terputus, dalam arti menyambung hingga Rasulullah. Keilmuan yang mereka bawa sanadnya langsung berasal dari Rasulullah. Ana sudah menceritakan apa adanya, bahwa cerita mengenai Dajjal bukan omong kosong, karena sudah 30 orang yang berjumpa dengan Dajjal di Pulau Socotra, yang mana saat ini hampir terlepas karena kurma Baisan sudah hampir tidak berbuah, Tasik Tabaniyah hampir mengering, dan Nabi Muhammad kala itu sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi semua tanda-tanda tersebut merupakan tanda akan segera terlepasnya Dajjal, saudaraku. Maka sudah cukup menjadi syarat terlepasnya Dajjal. Ana sudah menceritakan apa adanya yang Ana tahu. Masalah antum mempercayai silahkan, tidak pun silahkan. Ana hanya menjalankan perintah yang harus Ana sampaikan dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diunjangkan langsung ke dalam dada Ana secara bil wahdi wal ilham. Semoga manfaat rahayu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.